Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai sistem lampu otomatis menggunakan sensor. Nah, pembahasan kami yaitu ada 5. Yang pertama itu ada komponen-komponen yang digunakan. Yang kedua itu ada cara rangkaian PIR automatic light system. Yang ketiga itu ada simulasi. Yang keempat ada skema, dan yang kelima ada codingannya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam proyek kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Meisha Eka Putri. Saya Kisah Ahmadani. Saya PhD dari Indonesia. Baiklah, komponen yang pertama yaitu Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan mikrokontrol berbasis Atmega 328P yang dirancang untuk memudahkan perancangan dan perkembangan proyek serta pemrograman mikrokontrol. Jadi, papan ini memiliki 14 pin input atau output digital, yaitu 6 diantaranya mendukung output PW input analog, osilator 16 NHZ, koneksi USB, jack daya, header ICSP, dan tombol reset. Nah, jadi keunggulan dari Arduino Uno R3 terletak pada kemudahan penggunaan, kompatibilitas dengan berbagai sensor dan modul, serta dukungan komunitas yang luas. Nah, selanjutnya yang kedua ada komponen yaitu PIR sensor. Jadi PIR sensor ini adalah jenis sensor elektronik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan yang terjadi saat ada pergerakan di area deteksinya. Jadi saat tubuh manusia melewati area tersebut, maka akan merasakan perubahan energi yang mengirimkan sebagai tanda terjadinya gerakan. Nah, yang ketiga itu ada LED. LED adalah komponen elektronik yang memancarkan cahaya dan dialiri arus listrik. Berbeda dengan lampu pijar konvensional, LED bekerja berdasarkan prinsip semikonduktor dan menghasilkan cahaya dengan efisiensi tinggi serta panas yang sangat minim. LED memiliki berbagai keunggulan seperti konsumsi daya rendah, umur pemakaian yang panjang, ukuran yang kecil, dan waktu respon yang cepat karena sifatnya yang mudah dikendalikan dan hemat energi. LED banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencahayaan rumah tangga hingga indikator pada perangkat elektronik. Nah, untuk komponen yang keempat yaitu ada resistor 220 ohm. Resistor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Besarnya hambus yang dapat merusak perangkat. Nah, resistor juga digunakan dalam pembagi tegangan, pengatur waktu, serta filter sinyal dalam berbagai aplikasi elektronik. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Secara ngapikan aku saya langsung cukup cara apa dalam tas. Ada sini. Berikut kelima relay Maksud saya aku di mana relay di tas ekspedisi ini. itu single pole double throw adalah saklar elektromagnetik yang dapat mengalihkan satu jalur alur listrik ke salah satu dari dua output yang berbeda. Nah, relay ini memiliki satu terminal dan dua terminal output, yaitu normality open atau NO dan normality close atau NC. Nah, saat kumparan di dalam relay tidak dialiri arus listrik akan mengalir ke terminal NC. Nah, yang keenam itu ada kapasitor. Nah, kapasitor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk muatan. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan elektrik dan memiliki satuan kapitansi yang disebut farad. Nah, ketika diberi tegangan, kapasitor menyimpan muatan di antara kedua platnya, lalu melepaskan ketika dibutuhkan dalam rangkaian. Kemudian yang ketujuh yaitu power supply. Nah, power supply adalah perangkat atau sumber daya listrik yang berfungsi untuk menyediakan tegangan dan arus listrik yang dibutuhkan oleh berbagai
komponen elektronik dalam suatu rangkaian. Nah, power supply ini dapat berupa baterai, adaptor, atau modul. Satu yang dapat mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus tetap dengan tegangan yang stabil. Kemudian yang ke-8 itu ada bola lampu. Nah, bola lampu adalah perangkat penerangan yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Dan terdapat berbagai jenis bola lampu seperti lampu hijau, lampu neon, dan lampu LED yang masing-masing memiliki karakteristik dan efisiensi yang berbeda. Pada dasarnya bola lampu bekerja dengan prinsip pemanasan elemen atau eksitasi gas dalam tabung untuk menghasilkan cahaya. Dan selanjutnya untuk simulasi dan cara kerja dari sistem lampu otomatis kami yang dijelaskan oleh teman saya itu Cynthia Anisti. Kepada Cynthia dipersilakan. Soalnya simulasi. Biasanya sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari proyeknya mengenai lampu otomatis menggunakan field sensor, yang dimana di sini adalah ada Arduino yang dimana ini merupakan otak dari proyeknya. Kemudian di sini ada field sensor, yaitu yang dapat mendeteksi pergerakan melalui panas tubuh, pergerakan makhluk hidup seperti manusia. Kemudian di sini terdapat power supply dan juga relay yang di mana dia akan menghubungkan daya atau energi dari Arduino ke outputnya, yaitu bola lampu ini. Kemudian di sini saya menambahkan LED merah dan LED hijau. Ini kalian bebas mau buat sini hijau atau merah. Yang pasti di sini kalau saya buat LED hijau sebagai penanda kalau tidak ada pergerakan atau sensornya belum bisa hidup. Kemudian kalau yang merah berarti sensornya bisa bekerja, yang dimana berarti lampunya hidup. Kemudian saya akan memulai simulasinya, yang dimana jika ada pergerakan maka lampunya akan hidup. Lampunya hidup, yang artinya di sini LED merahnya hidup berarti penanda kalau ada aktivitas seperti pergerakan atau interaksi yang ada yang bisa dideteksi oleh sensor. Kemudian untuk codingannya akan dijelaskan oleh Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Berikut adalah codingan dari proyek kami kali ini. Nah, codingan ini merupakan program Arduino yang digunakan untuk membaca status sensor dari pin 3 dan mengatur 3 output pin 4, 5, dan 6. Nah, di sini pertama itu setup digunakan untuk mengatur pin 3 sebagai input dan pin 5 serta 6 sebagai output, serta memulai komunikasi serial pada baud rate 9600 pada loop. Nilai sensor dibaca dari pin 3. Jika sensor aktif maka berarti high. Maka pin 4 dan 5 diberi sinyal. High berarti menyala. Dan pin 5 low, yaitu mati, serta menampilkan lampu nyala di serial monitor. Sebaliknya jika sensor low maka pin 5 menyala dan pin 4 dan 6 mati, serta ditampilkan lampu mati. Program ini mengulang terus-menerus dengan jeda 10 milidetik setiap iterasinya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan.
tidak boleh. Saya No, soalnya Jin. mendengar saya soalnya saya kira bapaknya masuk tadi terus saya mau isi karena saya mau keluar ada urusan kampus. Saya pergerakannya tuh. Kami juga mau keluar soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana di pertanyaannya? Seberapa Anda lampu otomatis dalam berbagai kondisi ekstrim, misalnya itu seperti hujan, kabut, tebal dan suhu rendah atau ketinggian. Nah, apakah ada batasan fungsionalitas sensor dan kondisi yang tidak stabil? Seperti ideal. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitasnya? Ada lagi yang pertanyaan lagi? Pertanyaan? Apa ada pertanyaan lagi? Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Kata bapaknya cuma 5 menit aja. Ada. Disuruh satu orang rekam loh, weh. Ini Pertanyaannya kalau ini sebenarnya proyek sederhana yang mana saya sebenarnya ini hanya untuk lampu di ruangan saja ya, terutama misalnya ini kayak kamar mandi kan, atau di kamar kita lah gitu kan, atau pokoknya di gudang atau mana-mana yang kalian tuh mungkin suka apa ya, biar hemat energi rumah kalian aja gitu, listrik. Jadi tidak disarankan untuk lampu ini berada di luar ruangan. Berarti pengembangan itu sampai tahap di mana perubahan iklim cuaca tadi. Kalau perubahan iklim mungkin bisa tambah sensor lain. Hanya mengatur sensor. tambah sensor suhu. Baik, saudara Rehan, apakah bisa dipahami? ya baik. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami, apabila terdapat kesalahan dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Ya,